Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen ilmiah dan teori organisasi koalisi. Selamat menonton. Aliran manajemen ilmiah adalah awal mula periodisasi manajemen sebagai suatu ilmu. Pada saat itu, tahun 1870, manajemen sebagai suatu ilmu mulai diperkenalkan secara ilmiah oleh F.W. Taylor. Aliran ini bermula saat Taylor merasa tidak puas dengan hasil kerjanya sebagai engineer suatu pabrik. Pada saat itu, produktivitas dikatakan hanya tergantung pada ketersediaan tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin banyak kemungkinan dapat menghasilkan barang. Frederick Winslow Taylor atau yang biasa disingkat F.W. Taylor merupakan seorang insinyur mekanik asal Amerika. Ia lahir pada tanggal 20 Maret 1856 dan meninggal pada 21 Maret 1915. F.W. Taylor dikenal atas metodenya untuk meningkatkan efisiensi industri. Pada dasarnya, Taylor menyarankan bahwa efisiensi produksi di bengkel atau di pabrik dapat ditingkatkan secara signifikan dengan cara pengamatan ketat terhadap pekerja individu dan penghapusan pemborosan waktu serta gerakan dalam operasi mereka. Manajemen ilmiah menurut Frederick Winslow Taylor adalah teori manajemen yang menganalisis dan menyusun alur kerja untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama pada produktivitas tenaga kerja. Taylor juga menyampaikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang mendekati ilmiah dan digunakan untuk mencapai efisiensi. Di antaranya adalah adanya ilmu pengetahuan yang menggantikan cara kerja yang asal-asalan, adanya hubungan waktu dan gerak kelompok, adanya kerjasama sesama pekerja dan bukan bekerja secara individual, bekerja untuk hasil yang maksimal, mengembangkan seluruh karyawan hingga taraf setinggi-tingginya, tujuannya untuk tingkat kesejahteraan maksimum para karyawan itu sendiri, dan tentunya pada perusahaannya. Frank and Lillian Gilbert. Frank dan Lillian Gilbert adalah pasangan yang berperan penting dalam bidang manajemen dan dikenal sebagai pelopor dalam banyak hal. Frank Bunker Gilbert merupakan insinyur manajemen. Ia lahir pada tanggal 7 Juli 1868 di Fairfield, Maine, dan meninggal pada 14 Juli 1924. Sedangkan istrinya, Lillian Evelyn Moeller, lahir pada tanggal 24 Mei 1878 di Oakland, California, dan meninggal pada 2 Januari 1972. Menurut Frank and Lillian Gilbert, manajemen ilmiah adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dengan cara mengamati dan menganalisis gerakan para pekerjanya. Frank dan Lillian Gilbert percaya pada regulasi dan konsistensi di tempat kerja. Daripada mendorong perusahaannya dengan banyak bagian bekerja, mereka lebih menghargai efisiensi di atas segalanya. Mereka percaya bahwa dengan bekerja secara efisien, pengusaha dan para pekerja akan memperoleh keuntungan. Pengusaha akan mendapatkan lebih banyak produktivitas dan tentu saja akan mengurangi resiko stres dan kelelahan bagi para pekerjanya. Adapun beberapa teori manajemen menurut Frank and Lillian Gilbert, yaitu mengurangi jumlah gerakan dalam suatu tugas, berfokus pada studi bertahap atau yang biasa disebut inkremental gerakan dan waktu, meningkatkan efisiensi untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan pada pekerjanya. Henry Gehn adalah seorang konsultan manajemen berlatar belakang insinyur mekanik yang menciptakan peta Gehn. Ia lahir pada tahun 1861 dan meninggal pada tanggal 23 November 1919. Henry Gehn pernah bekerja sama dengan Taylor untuk mengemukakan teorinya dalam usahanya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga efektivitas kerja dengan meningkatkan upah atau insentif. Manajemen ilmiah menurut Henry Gehn. Gagasan Henry Gehn tentang pandangannya dengan manajemen ilmiah memiliki kesamaan dengan gagasan Taylor, yaitu
Kerjasama yang saling menguntungkan antar manajer dan karyawan menggunakan metode seleksi yang ilmiah untuk menentukan tenaga kerja yang tepat, sistem bonus, dan penggunaan instruksi dalam mengatur kerja. Namun, dalam sistem penentuan bonus, Harry tidak sama seperti yang dikemukakan oleh Taylor dengan sistem upah diferensialnya. Henry Gann justru menolak sistem upah diferensial karena menurut Harry, hal tersebut justru akan berdampak dengan motivasi kerja bagi para tenaga kerja yang akan menurun. Oleh karena itu, ia mengeluarkan gagasan bahwa tiap pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar dan target yang ditetapkan, maka ia berhak menerima bonus sebesar 50 sen dolar. Harrington Emerson adalah seorang insinyur, penulis, dan salah satu kontributor dalam manajemen ilmiah. Ia lahir pada tanggal 2 Agustus 1853 di Trenton, New Jersey, Amerika Serikat, dan meninggal pada 2 September 1931. Menurut Harrington Emerson, pemborosan dan ketidakefisienan adalah masalah yang dilihatnya sebagai penyakit sistem industri. Oleh karena itu, Emerson mengemukakan 12 prinsip untuk efisiensi mengatasi hal tersebut. 12 prinsip tersebut antara lain adalah 1. Tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. 2. Kegiatan yang dilakukan masuk akal. 3. Adanya staf yang cakap. 4. Disiplin. 5. Balas jasa yang adil. 6. Laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat. 7. Pemberian perintah, perencanaan, dan pengurutan kerja. 8. Adanya standar-standar, metode, dan waktu setiap kegiatan. 9. Kondisi yang distandardisasi. 10. Organisasi yang distandardisasi. 11. Instruksi yang praktis, tertulis, yang standar. 12. Balas jasa efisiensi. Organisasi klasik terinspirasi oleh Taylor tentang spesialisasi pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa ahli manajemen beraliran teori organisasi klasik menyempurnakan teori manajemen Taylor. Henry Fayol adalah salah satu tokoh dalam kelompok aliran teori organisasi klasik. 14 prinsip manajemen yaitu: pertama, pembagian kerja; kedua, pewenang; ketiga, disiplin; keempat, kesatuan pemerintah; kelima, kesatuan pengarahan; keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum; ketujuh, balas jasa; kedelapan, sentralisasi; kesembilan, rantai skalar; kesepuluh, order; kesebelas, keadilan; kedua-belas, stabilitas staf organisasi; 13, inisiatif; dan terakhir adalah esprit de corps, cinta pada organisasi. Henry Fayol adalah seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis. Fayol adalah salah satu kontributor paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Henry Fayol lahir di Istanbul 29 Juli 1841 dan meninggal di Paris 19 November 1925. Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu 1. Teknikal. Kegiatannya meliputi merencanakan dan mengorganisir produk. 2. Komersial. Kegiatan membeli bahan yang dibutuhkan dan menjual barang hasil produksi. 3. Finansial. Kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. 4. Security. Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan. 5. Akuntansi. Kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengkalkulasi biaya yang dilaksanakan, serta menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh. 6. Tugas manajerial. Melaksanakan fungsi yang ada dalam manajemen. James David Money lahir pada tanggal 18 Februari 1884 dan meninggal pada 21 September 1957. Ia adalah seorang insinyur Amerika dan eksekutif perusahaan di General Motors yang berperan dalam urusan internasional pada tahun 1930-an dan awal 1940-an. Menurut James David,
Kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. 1. Koordinasi merupakan kaidah yang mengkehendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. 2. Prinsip skalar, yaitu suatu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antar fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan. 3. Prinsip fungsional, yaitu suatu prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan, serta dalam usaha mencapai tujuan bersama. 4. Ada prinsip staf, merupakan prinsip yang membedakannya sebagai manajer staf dan lini lainnya. Mary Parker Follett. Mary Parker Follett lahir pada tanggal 3 September 1868 sampai 18 Desember 1933. Adalah seorang pekerja sosial untuk Amerika Serikat, konsultan dan pengarang berbagai buku dalam bidang demokrasi, hubungan antar manusia, dan manajemen. Follett bekerja sebagai seorang ahli teori manajemen dan politik. Follett yang dikenal sebagai ibu manajemen modern meyakini bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ada 3 prinsip utama dalam teori manajemen Follett. Pertama, integrasi, kekuatan dengan, dan kekuatan kelompok. Herbert Simon. Herbert Alexander Simon lahir pada tanggal 15 Juni 1916 sampai 9 Februari 2001. Adalah seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat yang karya-karyanya juga berpengaruh dalam bidang ilmu komputer, ekonomi, dan psikologi kognitif. Beberapa sumbangan utama Herbert Simon terhadap manajemen adalah sebagai berikut. Pertama, konsep organisasi. 2. Pengambilan keputusan. 3. Rasionalitas terbatas. 4. Manusia administratif. Dan 5. Komunikasi organisasi. Chester A. Irving Barnett lahir pada tanggal 7 November 1886 sampai 7 Juni 1961. Adalah seorang eksekutif bisnis Amerika, administrator publik, dan penulis karya perintis dalam teori manajemen dan studi organisasi. Insentif spesifiknya adalah uang dan bujukan material lainnya, peluang non-materi pribadi untuk perbedaan, dan insentif umumnya adalah daya tarik terkait berdasarkan kompatibilitas dengan rekan.